Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Atribut toksik hanyalah kumpulan dari 9 atribut dengan ribuan karakteristik. Atribut waktu hanya 9 jenis energi atribut, rantai keadaan linier. Atribut ruang sebenarnya adalah ruang yang ditempati oleh 9 jenis energi atribut. Bahkan jika saya pergi ke medan perang senior Taiko, bahkan Sui Qianyu tidak bisa melepaskan mantra jarak jauh. Namun, dari segi kedekatan saja, bahkan sebelum energi atribut ditelan oleh aliran udara yang kacau, itu masih dapat menyebabkan kekuatan destruktif yang sangat besar. Oleh karena itu, Sui Qianyu pergi ke medan perang senior Taiko. Meski masih belum bisa melepaskan mantra itu, tetapi dalam jarak dekat, sebelum energi tiba-tiba dihentikan oleh aliran udara yang kacau, ia dapat meledak dengan kekuatan magis yang kuat. Tidak hanya Water Qianyu, penyihir apapun dapat menyerang mantra di dekat medan perang Suire yang canggih. Semua teknik hanya dapat dirilis dalam jarak dekat tetapi tidak jauh. Sederhananya, pasti mustahil untuk menggambar korek api di dalam air. Tetapi jika petasan dilemparkan ke dalam air, ia masih bisa meledak. Namun, kekuatan petasan tidak dapat mempengaruhi seluruh kolam, dan hanya bisa meletus di area kecil. Oleh karena itu, Chu Xingyun awalnya menduga bahwa Sui Qianyu tidak bisa bertahan hidup di medan perang senior Taiko, yang sama sekali salah. Semua ini karena kepedulian dan pemahaman Chu Xingyun tentang Sui Qianyu terlalu sedikit. Sekarang, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, dapat mengikuti Chu Xingyun kapan saja. Untuk 4 orang bodoh ini, Chu Xingyun adalah bos mereka. Selama Chu Xingyun memerintahkannya, meskipun dunia ini besar, mereka bergerak maju. Untuk 4 orang bodoh ini, jika mereka dapat memiliki hari ini, mereka semua bergantung pada Chu Xingyun. Jika bukan Chu Xingyun, mereka dibawa keluar dari tempat kecil itu di dunia Qiankun. Bahkan jika mereka tidak mati sekarang, saya khawatir mereka tidak berbuat banyak dan tidak berbuat banyak. Selama Chu Xingyun mengatakan sesuatu, bahkan jika seluruh dunia keberatan, mereka tidak akan menghentikan mereka mengikuti langkah Chu Xingyun. Dan jujur saja, di atas medan perang junior Taiko ini, mereka sangat membosankan. Jika itu tidak dilarang oleh Chu Xingyun, mereka tidak akan mampu menekannya, dan bergegas ke medan perang senior Taiko untuk eksplorasi. Sekarang kita akhirnya memiliki kesempatan, bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Adapun Sui Qianyu, tidak masalah kemana Anda pergi selama Anda bisa mengikuti Chu Xingyun. Anda bisa mulai kapan saja, Anda bisa mulai kapan saja. Masalah terbesar sekarang ada di Nangong Huayan. Setelah begitu banyak kerja keras, Nangong Huayan terlalu pahit. Setelah latihan yang membosankan selama 1 atau 200 tahun, yang paling dirindukan Nangong Huayan adalah Chu Xingyun. Sekarang ketika saya tiba-tiba melihat Chu Xingyun, Nangong Huayan rela membiarkan Chu Xingyun pergi. Perlu disebutkan, budidaya Nangong Huayan telah mencapai surga kaisar alam. Tapi nyatanya, Nangong Huayan juga milik biarawan Departemen Warlock. Tubuh perangnya dan tubuh Dharma tidak cukup untuk menahan gravitasi mengerikan dari medan perang Suire tingkat tinggi. Oleh karena itu, setidaknya dalam waktu singkat, sebelum badan pertempuran Nangong Huayan melakukan terobosan besar, dia tidak bisa pergi ke medan perang senior Taiko. Artinya, dia tidak bisa memasuki medan perang senior Taiko, dan berharap Chu Xingyun bisa menemaninya lebih. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain mengirim air ke Qianyu, memerintah Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er, dan bergegas ke medan perang senior Taiko. Sisi Chu Xingyun, setelah tinggal bersama Nangong Huayan sebentar, akan pergi untuk mengejar mereka. Ingin masuk Chu Xingyun. Di medan perang eksperimental dari medan perang Suire Junior, hukum waktu disesuaikan 100 kali lebih cepat. Karena itu, bahkan jika ia tinggal bersama Nangong Huayan selama 10 tahun, waktu di luar hanya akan hilang selama sekitar 1 bulan. Dengan 10 tahun ditemani, saya percaya bahwa Nangong Huayan harus dipenuhi. Setelah hanya penundaan 1 bulan, dengan tubuh dan keadaan perang Chu Xingyun, mereka harus segera bisa menyusul mereka. Setelah menerima pesanan dari Chu Xingyun, Sui Qianyu mengambil Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, dan melaju menuju medan perang senior Taiko. Setelah mengirim Sui Qianyu dan pestanya, Chu Xingyun meninggalkan segala sesuatu di luar tubuhnya, menemani Nangong Huayan dengan saksama, dan menjalani kehidupan yang indah dari bebek Mandarin yang iri dan tidak iri pada makhluk abadi. Selama 10 tahun penuh. Pada siang hari, Chu Xingyun dan Nangong Huayan pergi ke Balai Umum Gerbang Xianmen Suantian bersama-sama untuk belajar tentang pengembangan Gerbang Xianmen Suantian selama bertahun-tahun dan situasi khusus Gerbang Xianmen. Di malam hari, pasangan muda ini menghabiskan bulan sebelumnya, bahagia dan romantis, yang dapat digambarkan sebagai sukacita tanpa batas. Segera, 10 tahun ini cepat berlalu.
Awalnya, dia ingin datang ke Chu Xingyun dan menemani Nangong Huayan selama 10 tahun. Dia pasti sangat lelah. Orang tua dan istri, bagaimana bisa ada begitu banyak antusiasme? Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa Nangong Huayan tidak lelah, dan perasaannya terhadap Chu Xingyun seperti membalikkan minyak ke dalam madu, dia menolak untuk meninggalkan sisinya sejenak. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus tinggal dan tinggal bersamanya selama 10 tahun. Menurut perhitungan Chu Xingyun, bahkan dengan Nangong Huayan selama 10 tahun, di dunia luar, waktu hanya berlalu selama 1 bulan lagi. Dari medan perang Suire Junior ke medan perang Suire Canggih, dibutuhkan sekitar 2 tahun. Pada kecepatan Chu Xingyun saat ini, selama mereka jauh dari Sui Qianyu, mereka tidak boleh meregang lebih dari 3 bulan. Jadi, sebelum Sui Qianyu dan timnya tiba di medan perang senior Taiko, dia bisa dengan mudah mengejar ketinggalan. Jika mereka jauh, saya takut mereka harus menunggu lama. Akibatnya, mereka membuang-buang air ribuan tahun terlalu lama. 1 dekade, dan kemudian 1 dekade lagi. Di bawah obsesi Nangong Huayan, Chu Xingyun telah bersamanya selama 30 tahun sebelum pergi. Dalam 30 tahun, dalam 10 tahun pertama Chu Xingyun membimbing Nangong Huayan, dan mereka memahami segala sesuatu tentang Xuantian Xianmen. Pada dekade kedua, setelah sepenuhnya memahami situasi Xuantian Xianmen, dengan Chu Xingyun sebagai tubuh utama dan Nangong Huayan sebagai suplemen, ia secara resmi mengambil alih gerbang Xuantian Xian. Pada dekade ketiga, ia dipindahkan, dengan Nangong Huayan sebagai badan utama, Chu Xingyun sebagai pembantu, dan penyerahan hak. Untuk para biksu dari Xianan Xianmen, apakah Chu Xingyun berkuasa atau Nangong Huayan berkuasa, tidak ada perbedaan. Mulai sekarang, lebih dari 90% dari ratusan juta biarawan di gerbang abadi Xuantian adalah anak-anak Dacu. Dan semua anak Chu besar adalah keturunan Chu yang kejam. Terus terang, mereka semua adalah kelompok etnis yang Chu Xingyun dan Nangong Huayan adalah leluhur. Bagi Dacu, identitas Chu Xingyun dan Nangong Huayan adalah yang tertinggi. Tidak masalah apakah Chu Xingyun atau Nangong Huayan bertanggung jawab. Itu semua leluhur mereka. Akhirnya, dekade ketiga berlalu. Setelah menghabiskan 30 tahun dengan Nangong Huayan, Chu Xingyun harus pergi. Meskipun hatinya sangat enggan, Nangong Huayan juga tahu bahwa seorang anak lelaki yang baik tertarik pada kuartet, dia tidak dapat mengikatnya di sisinya. Karena itu, terlepas dari keengganan hatinya, Nangong Huayan tidak mempertahankannya sama sekali. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nangong Huayan, Chu Xingyun pergi ke medan perang Suire Menengah melalui deretan teleportasi medan perang Suire Primer. Lalu, Chu Xingyun memasuki kuburan kuno Tandus untuk pertama kalinya dan melihat Ibu Pertiwi. Ada 2 alasan untuk datang ke sini. Alasan pertama adalah bahwa mulai dari sini, lebih dekat ke medan perang senior Taiko. Alasan kedua adalah karena avatar ke-9 Chu Xingyun sekarang ada di sini, menerima pelatihan dari Ibu Pertiwi. Melihat Chu Xingyun datang, Ibu Pertiwi tampak terkejut. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Mother Earth berkata, "Ada apa? Bukankah kamu bilang kembali? Kenapa kamu kembali selama lebih dari 30 tahun? Apa?" Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tampak ngeri. 30 tahun. Apa yang terjadi? Dia jelas berada di medan perang Suire Junior. Setengah jalan terkejut, Chu Xingyun tiba-tiba mengerti. Jelas, aturan waktu di atas medan perang Suire Junior mungkin telah berubah. Anda tahu, menyesuaikan hukum waktu di suatu daerah dengan cepat akan menyebabkan kerusakan besar pada area ini. Terutama ketika hukum waktu disesuaikan 100 kali lebih cepat, bahkan medan perang Suire Junior, jika berlanjut untuk waktu yang lama konsumsinya sangat besar. Terutama karena sejumlah besar anak-anak dari keluarga Chu telah memasuki medan perang Suire Primer. Akan menjadi lebih sulit untuk terus mempertahankan aturan waktu 100 kali. Dan yang paling penting adalah, aturan penyesuaian waktu asli adalah untuk memverifikasi ide Chu Xingyun sesegera mungkin. Sekarang anggapannya telah diverifikasi. Medan perang pameran juga menjadi lokasi gerbang Xuantian Xianmen. Jadi kehendak kuno, secara alami, tidak perlu, dan hukum waktu untuk terus mempertahankan 100 kali telah dipercepat. Adapun ketika ditutup, Chu Xingyun tidak memperhatikan. Yang disebut, tidak tahu wajah sebenarnya dari Lusan, hanya di gunung ini. Berada di dunia, Anda tidak dapat merasakan kesalahan dengan hukum waktu. Seperti kita semua tahu, kecepatan itu relatif, perlu dibandingkan, perlu referensi. Jika Chu Xingyun memasuki medan perang junior Taiko dari dunia langit berbintang luar, cukup mudah, ia dapat memperhatikan bahwa hukum waktu tidak tepat. Namun, ia dikirim langsung dari medan pertempuran Taiko Perantara. Karena itu, ia secara tidak sadar berpikir bahwa hukum waktu di sini masih 100 kali lebih cepat. Dengan tidak adanya objek referensi dan kontras, ia tidak bisa melihat ada yang salah dengan hukum waktu. Chu Xingyun tidak berharap bahwa salah satu kecerobohannya sebenarnya tertunda begitu lama. Hari ini, lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak mereka berangkat dari Sui Qianyu. Sebelum pergi, Chu Xingyun menjelaskan, jika Chu Xingyun gagal menyusul mereka pada waktunya karena sesuatu, mereka dapat memasuki medan perang Suire Senior terlebih dahulu, dan akan ada seseorang yang menerimanya.
jika Sui Qianyu mengikuti akun Chu Xingyun dan memasuki medan perang Suire Senior sesegera mungkin. Lalu, ambil aturan waktu 10 kali lipat di medan perang Suire tingkat tinggi. Mereka telah berada di sana selama lebih dari 300 tahun. Selama lebih dari 300 tahun, Chu Xingyun terdiam sesaat. Berbaliklah dan lihat avatar ke-9. Seperti yang Anda lihat, tubuh pertempuran dari avatar nomor 9 telah dilatih ke tubuh pertempuran level 90. Melihat kata-kata Chu Xingyun yang tak bisa berkata-kata, Dewi Bumi tersenyum dan berkata, selama lebih dari 30 tahun, saya telah membawa avatar Anda ke tanah leluhur yang kacau dan membantunya memperbaikinya. Melihat doppelganger ke-9 dengan kepuasan yang besar, Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, omong-omong, keberuntungan Anda memang baik. Doppelganger ke-9 Anda telah memperoleh kekuatan abadi di tanah leluhur Chaos. Kekuatan abadi. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, mata Chu Xingyun tiba-tiba melebar. Kekuatan abadi ini jelas bukan kekuatan yang didapat. Bagaimanapun, bahkan langit dan bumi memiliki awal dan akhir, dan ada kelahiran dan kehancuran. Keabadian sejati, hanya kekacauan. Dan benar-benar bisa abadi, tanpa kecuali, itulah kekuatan leluhur. Misalnya, Zulong, Zufeng, Zukilin, itu semua adalah kehidupan abadi. Dapat dikatakan bahwa penguasa leluhur dengan kekuatan abadi adalah kekuatan leluhur. Bahkan jika kekuatan sementara masih lebih lemah. Tetapi selama itu bisa ada selamanya, cepat atau lambat itu bisa menjadi kekuatan leluhur. Melihat tatapan tertegun Chu Xingyun, Bumi Pertiwi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jangan salah paham, saya berbicara tentang kekuatan abadi, bukan hukum abadi. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun mengerutkan kening, tampaknya tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi berhenti dan kemudian menjelaskan, hubungan antara kekuatan abadi dan hukum abadi adalah seperti hubungan antara kekuatan api dan hukum api. Menguasai kekuatan api tidak berarti menguasai hukum api, yang sama sekali berbeda. Menguasai kekuatan nyala hanya bisa memberi Anda kekuatan untuk mengendalikan nyala api. Dan menguasai hukum api, Anda bisa keluar dari ketiadaan, memadamkan api dari udara tipis, dan menciptakan api. Kekuatan nyala adalah tentang mengendalikan nyala api. Hukum nyala api adalah tentang memahami dan memahami nyala api. Ambil contoh nomor 9 dari Chu Xingyun sebagai contoh. Apa yang dia pegang hanyalah kekuatan abadi, bukan hukum abadi. Dengan restu dari kekuatan abadi, avatar nomor 9 akan menjadi eksistensi abadi. Bahkan jika itu terbunuh, bahkan jika itu dihancurkan. Di bawah perlindungan kekuatan abadi, ia akan mengembun lagi dan kembali ke bentuk aslinya. Di bawah kekuatan keabadian, bahkan jika avatar ke-9 dipenggal, ia dapat direkondisi tanpa kehilangan. Tentu saja, setelah avatar nomor 9 dipenggal, semua benda asing di tubuhnya harus hilang. Namun, jelas bahwa Chu Xingyun tidak akan menghargai hal-hal di luar dirinya. Apakah itu uang atau harta, hanya mereka yang ditakdirkan untuk tahu. Antara untung dan rugi, semuanya memiliki nomor tetapnya sendiri, dan tidak dapat dituntut atau dilanggar. Pada saat ini, avatar ke-9, yang sudah berada dalam nenek moyang yang kacau, membuat tingkat tubuh perang mencapai level 90, dan menguasai kekuatan abadi, yang terlalu berharga. Meskipun dia tidak memahami hukum abadi dalam hal ini, untuk Chu Xingyun, itu sudah sangat menyenangkan. Hukum abadi, yaitu kekuatan leluhur tertinggi, dapat dipahami dan dikuasai. Sekarang, meskipun hanya memiliki kekuatan abadi, itu sudah setara dengan kepemilikan pasif dan keabadian dari wilayah leluhur. Di antara pikirannya, Chu Xingyun menatap Ibu Pertiwi. Membuka mulutnya, Chu Xingyun berkata, apakah kekuatan abadi ini hanya klon nomor 9? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Mother Earth menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, tidak, avatar Anda tidak memiliki, tetapi Chaos Yuanshan Anda memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Setelah jeda, Bumi Pertiwi menjelaskan secara rinci. Tanah leluhur yang semrawut itu sebenarnya adalah rumah dan markas makhluk-makhluk kacau. Di dunia ini, tidak ada dunia sejak awal. Sebelum pembukaan langit dan bumi, seluruh alam semesta kacau, penuh dengan kekacauan di mana-mana. Di udara kacau yang tak terbatas ada tanah leluhur yang kacau, yang merupakan tempat kelahiran sekelompok dewa iblis bawaan. Di dalam tanah leluhur yang kacau, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan kekuatan abadi. Dahulu kala, Ibu Pertiwi berencana membawa Chu Xingyun ke tanah leluhur Chaos. Namun, kekacauan leluhur terlalu jauh. Sepanjang jalan itu terlalu berbahaya. Bahkan Ibu Pertiwi tidak bisa memastikan keamanan Chu Xingyun. Karena itu, untuk waktu yang lama, Bumi Pertiwi tidak berbicara. Tapi kali ini, ketika Chu Xingyun mempercayakan nomor 9 ke Bumi Pertiwi. Ibu Pertiwi tidak bisa membantu tetapi digerakkan. Disintegrasi Raja Iblis Chu Xingyun, dan avatar yang dia buka berbeda dari avatar biasa. Para beku biasa mempraktikkan avatar, meskipun dalam penampilan, mereka persis sama dengan dewa mereka. Tapi itu hanya melihat gajah dalam penampilan. Bahkan, jiwa di dalam avatarnya adalah jiwa lain. Ambil avatar dewa-dewa guntur sebagai contoh.
Dewa-dewa guntur, avatar yang ditempatkan di planet Dewa Guntur, memiliki jiwanya sendiri dan kesadarannya sendiri. Jiwa itu tidak virtual, tetapi nyata. Dia tidak hanya memiliki pemikirannya sendiri, tetapi juga memiliki kesadarannya sendiri, penilaiannya sendiri, dan jiwa makhluk biasa tidak berbeda. Avatar biasa adalah jiwa yang lahir secara alami di tubuh avatar. Jiwa avatar memiliki karakteristik mematuhi jiwa Tuhan tanpa syarat di alam. Tetapi secara umum, antara avatar biasa dan dewa, jiwa dapat dianggap sebagai dua orang. Namun, disintegrasi Raja Iblis Chu Xingyun berbeda. Tidak ada kesadaran diri dan pemikiran dalam avatar bahwa iblis hancur. Sangat rumit untuk dikatakan, pada kenyataannya, perbedaan terbesar hanya satu hal. Jika Chu Xingyun memisahkan avatar, tetapi tidak memvirtualisasikan Yuan Shen, maka tidak akan lama bagi avatar untuk secara otomatis menghasilkan kesadaran, yang secara otomatis akan mengembun menjadi jiwa. Dengan cara ini, avatar ini memiliki kesadaran dan jiwanya sendiri. Meskipun avatar tidak pernah bisa mengkhianati tuannya, selalu patuhi semua perintah tuan, termasuk penghancuran diri. Namun, kesadaran dan jiwa yang baru dihasilkan ini sudah dapat dianggap sebagai tubuh hidup baru yang setia kepada Chu Xingyun. Hal yang paling istimewa tentang disintegrasi iblis Chu Xingyun adalah jiwa. Setelah hancurnya avatar, Chu Xingyun tidak mengizinkan avatar untuk membangkitkan kesadaran. Dia juga tidak membiarkan avatarnya menghasilkan jiwanya sendiri dan berpikir. Alih-alih, ia secara fisik memotong roh primordialnya yang kacau, memvirtualisasikan roh purba, dan mengirimkannya ke lautan avatar. Sekarang avatar sudah memiliki roh primordial, semua kekuatan spiritual secara otomatis akan diserap oleh roh primordial. Akibatnya, avatar tidak dapat menghasilkan jiwanya sendiri dan kesadarannya sendiri. Sejauh menyangkut Yuan Shen, pemotongan fisik tidak berguna. Pedang biasa tidak bisa memotong jiwa. Oleh karena itu, Yuan Shen virtual sebenarnya adalah bagian dari Chaos Yuan Shen milik Chu Xingyun. Jika Anda membandingkan Yuan Shen Chu Xingyun dengan Gurita 8 Cakar, kemudian roh primordial Chu Xingyun yang kacau adalah tubuh Gurita 8 Cakar. Dan avatarnya setara dengan 8 Cakar Gurita 8 Cakar. Meskipun bagian-bagiannya berbeda, mereka semua adalah bagian dari keseluruhan yang sama. Namun, 8 tentakel Gurita 8 Cakar takut pemotongan fisik. Sebagai roh primordial, pemotongan fisik tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial padanya. Karena fitur ini, Bumi Pertiwi hanya perlu mengambil avatar nomor 9 dan bergegas ke tanah leluhur Chaos, yang setara dengan pergi ke Chu Xingyun. Bahkan jika terjadi kesalahan di jalan, masalahnya tidak akan terlalu besar. Bahkan jika avatar nomor 9 meninggal di sana, tidak ada banyak kerugian untuk Chu Xingyun. Bahkan avatar primordial virtual dari nomor itu benar-benar musnah. Dengan kemampuan penyembuhan diri Chaos Yuan Shen, ia juga dapat pulih sendiri, hanya membutuhkan sedikit waktu. Oleh karena itu, setelah Chu Xingyun pergi ke medan perang utama Taiko, Mother Earth mengambil avatar ke-9 dan melaju menuju Chaos Ancestor sepanjang jalan. Kekacauan tidak ingat tahun. Dalam arti Dewi Bumi, butuh ratusan juta tahun untuk akhirnya melakukan perjalanan pulang pergi ke tanah leluhur yang semrawut. Di dalam Chaos Ancestors, avatar nomor 9 butuh ribuan tahun untuk berhasil mendapatkan kekuatan abadi. Tetapi ketika Ibu Pertiwi melaju kembali dengan avatar nomor 9, hanya 1 tahun telah berlalu sejak Chu Xingyun pergi. Selama 30 tahun ke depan, dia hanya menunggu Chu Xingyun. Tapi tentu saja, selama 30 tahun ini, tidak ada yang seperti itu. Dalam keadaan apapun, Dewi Bumi sepenuhnya mempraktikkan avatar ke-9. Semua jenis bahan alami dan harta, semua jenis harta kuno, semua digunakan pada tubuh avatar No. 9. Justru karena inilah bahwa Doppelganger ke-9 dapat meredam tubuh pertempuran ke level 90 dalam 30 tahun. Namun, mulai dari level 90, perbaikan badan perang bahkan lebih sulit. Di atas level 90, ada total 9 level, dengan maksimum 99 level ekaristi cahaya putih. Setiap level dibagi menjadi 10 bagian. Oleh karena itu, dari perspektif tertentu, badan pertempuran 90 tingkat bukanlah tujuan, tetapi awal yang baru. Badan perang di bawah level 90 diberi nama setelah tingkat. Jangan memasuki tubuh pertempuran level 60, tubuh pertempuran level 70, tubuh pertempuran level 90. Namun, badan perang di atas level 90 dibagi menjadi beberapa segmen. Tingkat paling dasar adalah badan perang tingkat 90, yang merupakan bagian dari tubuh perang. Yang tertinggi adalah paragraf 99 perang. Bagian ini juga disebut penempaan. Penempaan berarti mengambil banyak usaha. Hari ini, avatar No. 9 Chu Xingyun adalah tubuh pertempuran yang sesungguhnya. Bagi Tuan Leluhur, periode peperangan sebenarnya adalah peperangan sejati, dan itu baru permulaan. Di bawah periode perang, Tuan dari alam leluhur tidak ada di mata. Yang disebut, Sai Weng kehilangan kudanya, mengetahui bahwa itu adalah berkah. Meski sia-sia 30 tahun, ia memiliki avatar 90 tingkat. Ini juga merupakan kegembiraan yang tak terduga.
Di antara suka dan duka, Dewi Bumi tersenyum sedikit, dan di antara tangan kanannya, sebuah lotus hitam kelabu hitam yang sederhana muncul di telapak Dewa Bumi. Melihat lotus hitam kuno, mata Chu Xingyun tiba-tiba melebar. Meskipun saya belum tahu, bayi seperti apa lotus hitam ini. Tapi jelas ini benar-benar harta terbaik. Melihat ekspresi kaget Chu Xingyun, Mother Earth berkata, jangan salahkan saya karena memata-matai Anda. Pada awalnya, Anda dan saya sepakat mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun, dan Anda pasti akan berbalik. Tapi Dewi Bumi tidak bisa menunggu sebentar, dan tidak bisa menunggu sebentar. Dalam keputusasaan, Ibu Pertiwi harus membuka matanya untuk mendapatkan wawasan tentang alam semesta, dan menjelajahi keberadaan Chu Xingyun. Akibatnya, di bawah tampilan ini, ditemukan bahwa Chu Xingyun Zeng dan Nangong Huayanhua berada di bawah bulan, dan mereka tidak memikirkan Su. Dari perspektif inilah Ibu Pertiwi menemukan api kacau Nangong Huayan. Sambil memegang teratai hitam di tangan, Dewi Bumi tersenyum dan berkata elemen hitam dari elemen campuran ini adalah harta roh bawaan yang unik. Fitur terbesarnya adalah ia dapat menyingkat ki dari 5 elemen dan mengubahnya menjadi elemen campuran. Dan api kacau Nangong Huayan membutuhkan sejumlah besar roh campuran sebelum dapat dibiarkan. Selama ada sejumlah besar gas unsur campuran, api kacau dapat tumbuh dengan cepat dan penuh semangat. Selain itu, lotus hitam Hunyuan ini adalah lotus ke-9 tertinggi. Seluruh teratai hitam dibagi menjadi 9 lapisan, masing-masing dengan 9 kelopak abu-abu. Sebanyak 9, 91 dan 81 kelopak teratai. 81 kelopak bunga teratai ini berada di deretan besar Hunyuan, memadatkan udara Hunyuan. Selama pertempuran, Hunyuan Golden Lotus dapat dilepaskan. 81 kelopak teratai akan membentuk sangkar 9 kali lipat menjebak musuh di 100 yuan. Setelah kelopak Hunyuan Black Lotus dipenjara. Kemudian Nangong Huayan, selama api kekacauan dilepaskan, bisa membakar pihak lain menjadi abu. Bahkan jika itu tidak terbakar, sulit bagi lawan untuk mematahkan sangkar yang dibentuk oleh Hunyuan Black Lotus. Tentu saja, teratai hitam Bibrida ini tidak hanya dapat menjebak musuh, tetapi juga melindungi dirinya sendiri. Berdiri di atas teratai hitam, kelopak 9 kali lipat akan membentuk penghalang 9 kali lipat. Siapapun yang ingin melukai Nangong Huayan harus terlebih dahulu menembus kelopak bunga lotus hitam Bibrida 9 kali lipat ini. Di bawah perlindungan Hunyuan Black Lotus, api kacau Nangong Huayan secara alami dapat membunuh kuartet tanpa khawatir. Melihat bunga lotus abu-abu, hitam biasa-biasa saja, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Dewi Bumi ini sangat baik padanya. Hari ini bukan lagi pertanyaan yang bagus untuk Chu Xingyun sendiri. Di rumah cinta dan di bawah kegelapan, Dewi Bumi sudah baik kepada orang-orang di sekitar Chu Xingyun. Tapi Chu Xingyun juga tahu bahwa mereka berdua adalah sekutu alami. Di antara keduanya, ada musuh bersama, jalan kuno kelaparan. Oleh karena itu, selama kekuatan Chu Xingyun dapat ditingkatkan. Apakah itu untuk memperkuat kekuatan Chu Xingyun sendiri atau kekuatan eksternal Chu Xingyun lainnya? Ibu Pertiwi tidak akan pernah pelit. Mulai sekarang, berapa banyak orang yang telah diberkati oleh Dewi Bumi? Mereka yang telah berpartisipasi dalam mimpi percobaan pada dasarnya telah menerima bantuan dari Bumi Pertiwi. Su Liuer, Chu Xingyun, dan avatar ke-9-nya. Sekarang saya harus menambahkan Nangong Huayan. Setelah menerima lotus hitam sederhana abu-abu hitam, Chu Xingyun tidak bisa apa-apa selain memuji. Elemen campuran lotus hitam ini jelas tidak sederhana. Di antara mereka, roh pembuatan bir sudah menjadi energi bawaan kelas 1. Jika cahayanya hanya jejak, itu tidak begitu berharga. Kuncinya adalah bahwa aura kental teratai hitam konglomerat itu seperti sungai, bergelombang dan bergelombang. Dengan lotus hitam Bibrida ini, perlu bertahun-tahun sebelum Nangong Huayan menjadi penguasa leluhur tertinggi. Bahkan ke arah kekuasaan leluhur, langkah besar ke depan. Antara Hunyuan Black Lotus dan Nangong Huayan, terlalu banyak. Dalam keadaan normal, Hunyuan Black Lotus dapat memadatkan Hunyuan Qi dalam jumlah yang sangat besar, yang menghasilkan api Nangong Huayan yang kacau. Dalam kondisi pertempuran, musuh dapat terperangkap di luar, terbakar dengan api Nangong Huayan yang kacau. Jika Anda memiliki 3 kepala dan 6 lengan, Anda akan dibakar menjadi abu. Jika itu pertahanan, Nangong Huayan Duan duduk di atas teratai hitam, hampir berdiri tak terkalahkan. Kecuali lawannya bisa mematahkan kelopak teratai ke-9 dari teratai hitam, jika tidak, saya ingin melukai rambut Nangong Huayan. Untuk Nangong Huayan, teratai hitam campuran elemen ini menggabungkan kultivasi, pelanggaran, pertahanan, bantuan, semuanya dalam satu. Dapat dikatakan bahwa Yilian tidak memiliki apa-apa di tangan. Terima kasih lagi untuk Ibu Pertiwi, Chu Xingyun kembali ke medan perang junior Taiko lagi, dan menyerahkan Hunyuan Black Lotus ini ke Nangong Huayan. Dalam menghadapi tirani seperti itu, ini sebanding dengan harta dari jam kuno Chu Xingyun. Bahkan jika karakter Nangong Huayan tidak senang dengan hal-hal itu tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira. Bahkan, kekuatan tingkat atas yang sebenarnya tidak bergantung pada kemampuannya sendiri. Harta roh bawaan yang unik dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, adalah satu-satunya mode kekuatan tertinggi.
Kemampuan untuk memiliki satu tubuh, tetapi tidak memiliki harta itu tidak akan pernah menjadi master top sejati. Chu Xingyun, jika tidak ada jam kuno Xuanze, tidak ada monumen kuno angin, monumen kuno racun, dan monumen kuno guntur. Lalu detailnya hilang. Setelah kehilangan 4 harta besar ini, Chu Xingyun hanya seorang penguasa leluhur biasa, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Bahkan, dibandingkan dengan tuan leluhur lainnya, masih ada kekurangan warisan. Warisan terbesar Chu Xingyun adalah 3 monumen kuno yaitu angin, guntur, racun dan racun. Kartu terbesar Chu Xingyun adalah jam kuno hitam. Begitu jam kuno hitam keluar, pada dasarnya dihancurkan. Jam kuno Xuanze tergantung di atas kepala, dan Chu Xingyun hampir tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan. Bahkan jika tubuhnya hancur, Chu Xingyun juga dapat mengontrol jam kuno hitam dan melarikan diri ke. Chu Xingyun adalah Chu Xingyun karena ada 3 monumen kuno dan jam kuno Xuanze. Setelah 4 harta besar ini hilang, tidak ada banyak yang harus dipuji atas kekuatan mereka sendiri. Ranahnya hampir sama, pada kenyataannya, siapa yang bertarung memiliki lebih banyak bayi, dan siapa yang kuat. Adapun yang tingginya tinggi, sebenarnya ditentukan oleh senjata sihir dan senjata sihir mereka sendiri. Chu Xingyun memiliki Thunder Stele kuno, dan keadaan perang tubuhnya akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Setelah antusiasme Nangong Huayan bertahan, Chu Xingyun tinggal selama 3 bulan lagi. Sekarang dia telah melewatkan perjanjian dengan Sui Qianyu, Chu Xingyun tidak begitu khawatir. Tidak sampai 3 bulan kemudian bahwa Chu Xingyun kembali ke medan perang Taiko Perantara. Setelah bertemu dengan avatar ke-9, keduanya melaju menuju medan perang senior Taiko bersama-sama. Belum lagi, Chu Xingyun dan nomor 9 Doppelganger, bagaimana terburu-buru di sepanjang jalan. Di sisi lain, di dalam medan perang Suire Senior, dengan tidak adanya Chu Xingyun, avatar ke-8 secara bertahap menyingkirkan pengaruh Chu Xingyun pada mereka. Chu Xingyun menunda lebih dari 30 tahun. Lebih dari 300 tahun telah berlalu di medan perang senior Suire. Ketika Chu Xingyun baru saja pergi, avatar ke-8 sangat tidak terbiasa. Sebelumnya, semuanya bisa diterapkan pada Master Yuan Shen, meminta. Tapi dengan Chu Xingyun pergi, tidak peduli apa, atau seberapa besar masalah ini, tidak ada yang bisa memberi mereka ide. Tapi bagaimanapun juga, waktu ketika 8 avatar lahir sebenarnya tidak lama. Dari pemisahan avatar pertama ke pemisahan avatar ke-8, butuh tidak lebih dari beberapa tahun. Ke-8 avatar, mereka semua seperti bayi yang baru lahir. Meskipun Chu Xingyun ada di sana, mereka biasanya bergantung pada roh kacau Chu Xingyun. Meminta segalanya, menanyakan dari waktu ke waktu, dapat digambarkan sebagai melelahkan. Tapi saat Chu Xingyun pergi, dengan berlalunya 3 atau 400 tahun, 8 makhluk primordial virtual muda dan primitif yang baru lahir pada saat itu telah tumbuh dewasa. Secara umum, Chu Xingyun hanya menghabiskan 8 tahun dengan 8 avatar. Namun, dia pergi selama ratusan tahun. Karena itu, mulai sekarang, ke-8 avatar digunakan untuk membuat keputusan sendiri dalam segala hal. Dan satu-satunya dasar untuk membuat keputusan Anda sendiri adalah efisiensi tertinggi, kecepatan tercepat, dan kepentingan terbaik. Dalam lebih dari 300 tahun sejak Chu Xingyun pergi, banyak hal telah terjadi. 100 tahun pertama, yang pertama mengambil tindakan adalah avatar nomor 1, dan avatar nomor 3 dan 4. Dalam 100 tahun pertama, avatar nomor 1 bertanggung jawab untuk melatih penjaga barbar untuk menjadi guru elit dan menjadi tulang punggung anggota klan barbar dan kelompok pertempuran utama. Avatar ketiga bertanggung jawab untuk mengendarai naik serigala darah merah, melatihnya untuk benar-benar elit dan menjadi anggota tulang punggung keluarga serigala biru, kelompok pertempuran utama. Avatar keempat bertanggung jawab untuk menciptakan konflik antara kedua komunitas. Ketika Chu Xingyun pergi selama 100 tahun penuh. Saat itulah Chu Xingyun menemani Nangong Huayan di tahun ke-7. Alasannya adalah tahun ke-7. Itu karena Chu Xingyun meninggalkan medan perang Suire Senior dan kembali ke medan perang Suire Menengah. Dan tahun yang menemani Suliwer. Perlu sekitar 3 tahun untuk bertambah. Yaitu, 8 avatar, di medan perang Suire Senior, 30 tahun itu. Pada hari Chu Xingyun pergi selama 100 tahun, ketiga avatar akhirnya memulai pertempuran terakhir sesuai kesepakatan masing-masing. Kali ini, perang tidak meletus di alam liar, tetapi di pasar gelap. Setelah ratusan tahun tata letak, di dalam pasar gelap, anggota utama kekuatan utama, serta pergerakan mereka, sepenuhnya diklarifikasi dan dikendalikan secara menyeluruh. Dan, avatar nomor 1, nomor 3, dan nomor 4, yang memakan banyak sekali tulang roh warna-warni, merekrut tentara bayaran dari klan barbar dan serigala biru. Pada hari ini, mereka meluncurkan serangan putus asa pada target yang berbeda pada saat yang sama. Pada hari peringatan 100 tahun kepergian Chu Xingyun, pertempuran antara suku barbar dan suku serigala biru telah mencapai tahap yang intens. Untuk hari ini, nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 telah mengumpulkan tulang roh berwarna-warni selama 10 tahun.
Penghasilan 3.000 rongga kecil dan menengah ditimbun. Setelah 1 dekade akumulasi, gunung tulang roh berwarna-warni semua digunakan untuk menyewa biksu dari klan barbar dan serigala biru. Pekerjaan ratusan kali lebih mahal. Pada malam peringatan 100 tahun kepergian Chu Xingyun, sejumlah besar biarawan barbar dan biarawan serigala biru menutupi wajah mereka dengan kain hitam. Larut malam, tidak ada suara di pasar gelap. Bangunan yang jauh, gelap, sempit. Avatar nomor 1, avatar nomor 3, dan avatar nomor 4 duduk di tanah bersila. Waktu berlalu setiap menit. 3 avatar menghitung sesuatu diam-diam, tetapi tidak ada yang berbicara. Akhirnya, ini tengah malam. 3 avatar saling melirik, lalu berdiri pada saat yang sama, berjalan keluar dari pintu, dan melangkah ke malam yang gelap di luar. Yang pertama bertindak adalah klon No. 4. Sepanjang jalan, avatar nomor 4 mencapai manor terpencil. Di bawah kegelapan, 3.000 serigala ganas duduk di tanah di halaman manor. Namun, mata mereka memancarkan cahaya dingin yang sangat dingin. Dengan avatar keempat yang tiba, 3.000 serigala ganas berdiri diam-diam dari tanah. 3.000 serigala yang ganas berkuda dan berjalan melalui ikan, bergegas ke halaman belakang dan mengeluarkan kuda mereka sendiri. 3.000 tunggangan serigala sengit, keempat kuku dibungkus dengan kulit binatang. Karena itu, ketika dia bertindak, hanya ada sedikit kepulan. Di medan perang Suire tingkat tinggi ini, suara sekecil itu, bahkan jika itu tidak bisa melewati 100 meter, akan musnah. Sepanjang jalan, segera, 3.000 serigala ganas menunggang dan memasuki jalan utama. Long menarik napas, dan klon nomor 4 membuat gerakan ke punggungnya. Segera, 3.000 wahana serigala sengit, yang dipimpin oleh 3 jenderal, dibagi menjadi 3 tim dan berlari dalam 3 arah. 3 wahana serigala ganas, masing-masing dengan 1.000 orang. Dalam 100 tahun terakhir, semua orang terbiasa berkelahi sendirian dalam tim yang terdiri dari 3.000 orang. 3 wahana serigala sengit, seperti hantu dari 3 tim di bawah malam, melompat ke istana suku barbar dan 3 kekuatan utama. Alasan mengapa saya begitu berani adalah untuk membagi tim menjadi 3 tim dan bertarung melawan 3 kekuatan utama suku barbar pada saat yang sama. Di bawah pengaruh dendeng khusus daging sapi, semua wahana serigala ganas belum meninggalkan labirin kuno ini selama 100 tahun. Dalam 100 tahun, tubuh pertempuran semua orang telah marah ke level 70 atau lebih tinggi. Dan lawan mereka, meski jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Namun, level pertempuran mereka hanya lebih dari 40 level. Untuk tindakan ini, ketiga avatar telah mengumpulkan 10 tahun kekayaan. Untuk bekerja sama dengan aksi ini, ketiga avatar menghabiskan banyak uang. 3 tulang roh berwarna-warni seperti gunung semua digunakan untuk menyewa klan barbar dan tentara bayaran klan serigala biru. Ambil 3 kekuatan utama untuk ditargetkan kali ini sebagai contoh. Di istana mereka, ada banyak pengkhianat yang tidak bisa menahan godaan komisi tinggi dan mengambil alih tugas ini. Untuk mencegah situasi di mana pihak lain menemukan sesuatu yang salah, tiba-tiba bertobat dan tidak melakukan tugas, hanya 1 jiwa akan turun dan semuanya akan diselesaikan. 3 avatar, disiapkan selama ratusan tahun, bagaimana mungkin hal yang tak terduga ini terjadi? Sekarang mereka telah menerima uang, karena mereka telah mengambil alih tugas, mereka harus menyelesaikannya, dan mereka tidak punya pilihan sama sekali. Bukannya mereka tidak menyesalinya. Begitu kontrak jiwa ditetapkan, mereka bahkan tidak akan memiliki gagasan pertobatan. Bahkan jika Anda putus asa, Anda harus menyelesaikan tugas. Ini adalah dominasi Soldit. Jika Soldit begitu mudah untuk dilawan, jika itu bisa ditinggalkan. Kekuatan leluhur itu terlalu tidak kompeten. Akhirnya, 3 regu serigala ganas mencapai target hampir bersamaan. Dengan kerja sama Neing, gerbang 3 rumah bangsawan dibuka pada saat yang sama, dan 3 kapten pasukan serigala yang ganas didorong langsung ke dalam dan dibunuh langsung ke halaman dalam. Suara tapal kuda yang berat, bahkan di seluruh kulit binatang yang tebal, masih tidak bisa menyembunyikan target dari jarak dekat. Di dalam 3 perkebunan, ada kekacauan total. Di bawah kepemimpinan pengkhianat, 3 tim serigala ganas naik langsung ke rumah. Setiap tim, 1.000 serigala yang ganas mengendarai, membentuk 100 tim yang terdiri dari 10 busur perang, dipasangkan dengan paku ledakan, sama sekali bukan apa yang bisa ditentang oleh keluarga barbar yang besar. Bahkan jika kekuatan mereka lebih kuat, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak ada tubuh tempur seseorang, yang melebihi level 60. Di bawah pembantaian satu sisi, ada banyak orang yang lebih pintar, pemalu, dan lebih berbahaya yang mencoba melarikan diri ketika berkulit hitam. Tapi dengan putus asa, keberadaan mereka telah lama terlihat. Meskipun, perjalanan serigala yang ganas tidak mengenal mereka. Tetapi para pengkhianat yang menerima uang pekerjaan bergaji tinggi harus membunuh mereka untuk menyelesaikan tugas. Karena itu, semua orang tidak dapat melarikan diri, mereka hanya bisa menunduk dan membunuh. Pembunuhan yang berisik seperti itu tidak bisa menyembunyikan orang. Belum lagi ratapan sebelum kematian. Belum lagi deru keras dalam pertarungan. Hanya berlari, dan getaran ketika kaki Anda menginjak tanah saat keterampilan bertarung meletus, dapat menyebar beberapa mil.
Karena itu, begitu pertempuran ketiga pasukan dimulai, seluruh pasar gelap terganggu. Dalam menghadapi perang mendadak ini, pasukan utama mengirim personel untuk menyelidiki intelijen. Segera, di bawah pengaturan yang telah diatur sebelumnya dari 3 avatar utama, semua jenis informasi yang berantakan dan salah tersebar di pasar gelap. Ada yang mengatakan bahwa ketiga kekuatan saling serang. Beberapa mengatakan itu adalah 3 kekuatan utama yang diserang oleh pasukan klan Serigala Biru. Juga dikatakan bahwa 3 kekuatan utama memimpin suku Serigala Biru ke rumah, membunuh dan membunuh. Semua jenis berita menyebar dan sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, ketika malam berlalu dan langit berangsur-angsur menyala, informasi nyata masih keluar. Semua pemimpin tingkat tinggi dari 3 kekuatan kuat suku Barbarian hampir musnah. Hanya dalam semalam, kepemimpinan 3 kekuatan lama suku Barbarian hampir musnah. Hanya para prajurit biasa yang cukup beruntung untuk menjalani kehidupan mereka. Dihadapkan pada kebrutalan keluarga Serigala Biru, keluarga barbar dapat digambarkan sebagai orang yang bersemangat. Dengan permohonan berulang dari semua pertempuran utama klan barbar, klon nomor 1 mengintegrasikan elit klan barbar. Di bawah urutan klon No. 1. Newman memerintahkan 3.000 wahana besi biadab dan 30.000 tentara barbar untuk menyerang keluarga Serigala Biru. Di bawah 3 poin. Di setiap tentara, ada 1.000 pengendara besi biadab dengan potensi Warframe 90 tingkat dan 10.000 tentara barbar dengan Warframe 80 tingkat. 3 pasukan melancarkan serangan komprehensif terhadap 3 kekuatan suku Serigala Biru. Alasan mengapa kita harus berurusan dengan 3 kekuatan keluarga Serigala Biru? Alasannya sangat sederhana. Menurut intelijen, tindakan jahat tadi malam disebabkan oleh 3 kekuatan utama klan Serigala Biru. Ketiga avatar telah direncanakan selama lebih dari 100 tahun, dan banyak pengaturan telah dibuat ratusan tahun sebelumnya. Dalam pertempuran tadi malam, memang ada banyak anggota dari 3 kekuatan klan Serigala Biru, bercampur di dalamnya, dan memanen tujuan misi mereka sementara kacau. Dengan cara ini, untuk menyelesaikan tugas yang mereka ambil. Lebih dari sekadar merekrut. Faktanya, dalam 100 tahun terakhir, avatar nomor 4 telah mengirim lebih dari 300 orang mati ke 3 kekuatan suku Serigala Biru. Dari semua ini yang meninggal, hanya perintah avatar keempat yang dipatuhi. Mengintai ke dalam 3 kekuatan utama, dengan anggota dari 3 kekuatan utama mengklaim diri mereka sendiri. Tadi malam, itu setelah lebih dari 300 orang yang meninggal melakukan yang terbaik sehingga mereka membuka pintu dengan mudah. Kalau tidak, dalam medan perang Suire tingkat tinggi ini, dibutuhkan banyak waktu hanya untuk menangkap rumah lawan. Karena ada cukup bukti pribadi. Bahkan, di antara 3 kekuatan utama keluarga Serigala Biru, ketika almarhum secara internal, mereka langsung menyatakan bahwa mereka melakukan hal itu. Akibatnya, manajemen 3 kekuatan utama keluarga Serigala Biru dapat digambarkan sebagai 100 kata. Mulai sekarang, banyak pion dari 3 kekuatan utama suku Serigala Biru secara pribadi mengakui bahwa 3 kekuatan utama melakukannya. Selain itu, semua orang mengklaim bahwa ini adalah hasil dari perencanaan yang rumit oleh para pemimpin senior dari 3 kekuatan. Jika tidak direncanakan dengan hati-hati, dari mana asalnya? Jika tidak ada respons internal, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyerang? Karena itu, 3 kekuatan utama harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah tadi malam. Selain itu, mereka tidak keberatan dan bertanggung jawab atas masalah ini. Jika hanya 1 atau 2 orang yang mengatakannya, semuanya baik-baik saja. Tetapi masalahnya adalah bahwa dalam 3 kekuatan klan Serigala Biru, 2 atau 300 orang mengatakan demikian. Yang paling penting adalah bahwa di antara 3 kekuatan suku-suku barbar yang dimusnahkan tadi malam, 2 atau 300 orang juga berdiri dan mengklaim bahwa mereka telah menerima bait roh dari 3 kekuatan top. Bagaimana mereka dapat membantu mereka membuka pintu jika pemimpin tingkat tinggi dari 3 kekuatan besar menetapkan harga tinggi? Meskipun para pemimpin senior dari 3 kekuatan utama suku Serigala Biru membantahnya. Tapi buktinya terlalu sulit, mereka ingin menyangkal bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Di bawah bukti kuat, Doppelganger nomor 1 secara alami memiliki cukup alasan untuk mengumpulkan semua elit suku-suku barbar dan mencari keadilan bagi para pejuang barbar yang meninggal tadi malam. Tepat ketika puncak dari 3 kekuatan keluarga Serigala Biru berada dalam pertemuan yang tegang dan perencanaan untuk penanggulangan. 3.000 penunggang besi barbar di bawah avatar nomor 1, dan 30.000 tentara barbar, telah dibagi menjadi 3 cara dan membunuh garnisun mereka. Tidak ada kesempatan untuk membenarkan mereka. Dalam menghadapi bukti konklusif dan bukti besi, ini adalah pertempuran langsung. Hasilnya, Setelah hanya 1 jam, 3 kekuatan keluarga Serigala Biru dicopot. Para prajurit klan Serigala Biru biasa baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka hanya menerima pekerjaan atau perintah. Meskipun banyak dari mereka memang memiliki darah di tangan mereka, mereka hanyalah pisau. Pembunuh membayar hidupnya. Tetapi pisau pembunuhan tidak perlu dihancurkan karena seseorang terbunuh. Oleh karena itu, tentara elit di bawah 3 pasukan tidak dibantai, tetapi semua ditangkap dan dipenjara. Pisau membunuh, meskipun tidak perlu dihancurkan.
Namun senjata serupa masih harus dijaga agar tidak terus melukai orang lain. Alhasil, puncak 3 kekuatan utama suku Serigala Biru, bahkan pot pun disajikan. Pejuang Serigala Biru di bawah 3 kekuatan utama klan Serigala Biru ditangkap dan dipenjara. Itu adalah pergantian avatar ketiga. Dalam rencana awal, avatar ketiga harus berdiri pada saat ini untuk mengipasi radikal dari klan Serigala Biru dan semakin meningkatkan tingkat keparahan insiden itu. Tapi saya tidak pernah berpikir, para biarawan dari keluarga Serigala Biru masih cukup terkendali. Sebagian besar pemimpin klan Serigala Biru tidak ingin pasar gelap memasuki perang sepenuhnya. Setelah benar-benar kacau, tingkat atas klan Serigala Biru akan benar-benar kehilangan kendali pasar gelap. Dan yang paling penting adalah, keluarga Serigala Biru pandai menyerang, tetapi tidak pandai menjaga. Jika berada di hutan belantara yang luas dengan keunggulan kecepatan, dan keunggulan jangkauan busur dan anak panah, keluarga Serigala Biru pasti tidak akan takut pada klan barbar, tetapi akan menahannya sampai mati. Banyak kali, dengan keunggulan kecepatan dan jangkauan, kavaleri Serigala dapat bertarung melawan darah, dan menghancurkan pasukan barbar dengan 10 kali lipatnya sendiri. Namun, semua ini memiliki premis. Artinya, harus di area terbuka. Sekarang, semua orang ada di pasar gelap. Menghadapi serangan suku barbar, suku Serigala Biru hanya bisa secara pasif bertahan. Bayangkan, sekelompok anak serigala kecil kurus, bagaimana cara menghentikannya di hadapan sekelompok sapi jantan. Sama seperti alam, serigala tidak akan pernah bodoh dan bertabrakan dengan ternak. Menghadapi ternak yang mengamuk, bahkan singa dan harimau hanya bisa mundur. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana doppelganger nomor 3 gelisah, petinggi keluarga Serigala Biru tetap tidak tergerak. Bagi mereka, pertempuran head-to-head adalah perilaku mencari kematian yang tidak sesuai dengan sifat dan karakteristik mereka. Tidak peduli seberapa marah hatinya, dia tidak akan berperang melawan klan barbar di pasar gelap ini. Di pasar gelap, orang tertinggi yang bertanggung jawab atas Serigala Biru. Pertempuran bisa diperjuangkan, tetapi Anda tidak bisa melawan perang yang salah dengan musuh yang salah di tempat yang salah. Jelas, argumen pihak ketiga tidak dapat disangkal. Itu hanya memaksa sekelompok manusia serigala yang kurus. Jika Anda akan bertabrakan dengan tauren yang kuat, head-to-head. Itu memang agak konyol. Untungnya, untuk ini, ketiga avatar telah lama dipertimbangkan. 3 avatar, sudah pada titik ini, menunggu pihak lain untuk mengekspresikan pandangan mereka. Tepat ketika bagian atas suku Serigala Biru ingin bertahan, doppelganger nomor 1 tidak memberinya kesempatan ini. Segera avatar nomor 1 mengumumkan. Setelah diinterogasi secara mengejutkan, dari mulut tawanan Serigala Biru, mereka mendeteksi pembunuh lain. Segera 30.000 tentara barbar keluar lagi. Pada pertemuan klan Serigala Biru, semua kekuatan utama yang menentang avatar ketiga menjadi sasaran klan barbar. Meskipun Blue Wolf telah berulang kali meminta dialog tingkat tinggi. Namun, tepat sebelum manajemen senior suku Barbarian berhasil mencegah doppelganger nomor 1, ada 3 pasukan klan Serigala Biru besar yang benar-benar dihancurkan oleh Legiun Barbarian. Semua level tinggi, semua dipenggal di tempat. Semua prajurit ditangkap di tempat dan dipenjara. Namun, saat itulah avatar nomor 1 ingin terus mengirim pasukan, terus memperluas hasilnya, dan terus memperburuk situasi. Sekelompok pria berpangkat tinggi dari suku barbar berkumpul untuk menghentikan aksi avatar No. 1. Menghadapi ini, avatar nomor 1 tidak melawan, tetapi malah menangkap tentara tepat waktu dan menyaksikan perubahannya. Ketika klon nomor 1 dan 3 berhenti, semuanya tampak mereda. Para pemimpin senior Barbarian dan klan Serigala Biru sepenuhnya menahan para biarawan di klan dan tidak mengizinkan siapapun untuk memprovokasi masalah. Ketika situasi awalnya dikendalikan, waktu datang ke malam lagi, itu masih tengah malam. Avatar keempat memimpin 3.000 penunggang serigala yang ganas, sekali lagi dibagi menjadi 3 cara. Antara pemenggalan sepanjang malam. Kemarin siang hari, para pemimpin senior suku barbar, yang mencegah avatar nomor 1 dari terus memperluas kemenangan, dan pasukan mereka, dicopot. Sepanjang malam, 17 pasukan diserang oleh serigala ganas. Semalam, para biarawan dari suku barbar memiliki lebih dari 30.000 korban. Saat langit kembali menyala keesokan harinya, doppelganger nomor 1 melancarkan perang lain melawan keluarga Serigala Biru. Kali ini, tidak ada yang berdiri untuk menghentikannya. Meskipun ada lebih dari selusin pemimpin senior suku Barbarian, mereka mencoba pergi ke istana doppelganger nomor 1 untuk menghentikan operasi militer doppelganger No. 1. Tapi mereka tidak menunggu mereka dekat dengan istana doppelganger No. 1. Setelah mengkonfirmasi tujuan mereka, orang mati pada avatar keempat Bento Street mengepung sekitar selusin senior dari suku barbar. Para pemimpin suku Barbarian tingkat tinggi tidak bisa tidak merasa malu. Bahkan jika suku barbar tidak pintar, mereka sudah menebak situasi umum. Jelas perang ini sudah direncanakan dan direncanakan. Tidak peduli siapa itu, tidak bisa dihentikan. Siapa yang berani berdiri untuk berhenti, siapa yang akan terbunuh.
Mulai sekarang, avatar nomor 1, avatar nomor 3, dan avatar nomor 4 telah membentuk siklus yang tidak terpecahkan. Semua orang barbar yang menentang doppelganger nomor 1 akan dibunuh oleh doppelganger No. 4. Semua suku serigala biru yang menentang avatar ketiga, avatar pertama, bertanggung jawab atas kehancuran. Sekarang, 3 avatar utama tidak peduli jika ada yang menentangnya. Tidak peduli, kapan rencana ini akan terwujud. Untuk semangat virtual mekanis, mereka tidak akan memiliki emosi seperti ketidaksabaran atau lekas marah. 3 avatar, seperti 3 ular beludak tidak aktif dalam gelap. Mereka menonton dengan dingin. Lihat siapa yang menentang mereka. Siapapun yang menentang mereka akan membunuh mereka. Jika ada yang menentang, maka bunuh 1. 2 orang menentang, lalu bunuh 2. Jika sekelompok orang keberatan, kelompok orang itu akan mati. Hari ini, 3 avatar telah menjatuhkan umpan, menunggu ikan untuk mengait. Waktu terus berlalu hari demi hari. Kerusuhan berlanjut selama lebih dari 3 bulan. Seluruh pasar gelap adalah pertumpahan darah. Saat lawan terakhir ada di seluruh pasar gelap, saat jalan dikepung. Ketiga avatar akhirnya menyelesaikan dominasi penuh Suire Labirin. Pada akhirnya, avatar nomor 1 dan avatar nomor 3 mengakhiri perjanjian di alun-alun di tengah pasar gelap. Mulai saat ini, di dalam pasar gelap, stabilitas dipulihkan kembali, dan semua pertempuran dilarang. Semua orang yang berani menggunakan kekuatan di pasar gelap akan menderita cengkeraman bersama dari 2 kekuatan. Kesimpulan perjanjian kali ini tidak terbatas pada pasar gelap. Sebaliknya, seluruh labirin Suire telah ditempatkan dalam ruang lingkup perjanjian. Para biksu dari suku barbar, dan para biksu dari suku serigala biru, sejak saat mereka memasuki Suire Labirin. Anda harus menerima kesederhanaan dari 2 kepala. Terorganisir dan disiplin, beroperasi sesuai aturan tertentu. Pertama-tama, menurut diskusi tentang avatar 1 dan avatar ketiga, sebuah kota kecil akan dibangun di lantai pertama Taiko Labirin. Lokasi kota berada di teras. Untuk memasuki Taiko Labirin, seseorang harus melewati kota kecil ini. Kecuali Anda bisa terbang. Kalau tidak ada yang mau menyeberangi kota kecil ini dan langsung memasuki Labirin Suire. Semua biksu akan muncul di kota kecil ini setelah memasuki Labirin Suire. Di kota kecil ini, semua beku akan diuji bakat dan potensinya. Menurut talenta dan potensi mereka masing-masing, alokasi yang berbeda dibuat. Bakat dan potensi relatif biasa-biasa saja, dan mereka hanya dapat bergabung dengan tim berbeda dari organisasi resmi sebagai prajurit biasa. Jika Anda tidak ingin menjadi bidak, atau jika Anda tidak ingin bergabung dengan tim. Bukan tidak mungkin. Kemanapun ia datang, ia akan pergi kemanapun Anda pergi. Labirin kuno ini, jangan ragu untuk mematuhi perintah dan ada secara sewenang-menang. Adapun para beku dengan bakat dan potensi yang lebih baik, mereka menjadi kapten pasukan. Bakat-bakat dengan talenta dan potensi besar telah menjadi kapten tim. Di lantai 3, masuk ke lantai 4 Taiko Labirin. Bangun kota kedua. Lokasi kota kedua ini berada di pintu masuk dari lantai 3 ke lantai 4. Ini karena dari lantai 4, jumlah binatang jiwa tulang di Taiko Labirin akan meningkat dengan gila. Terus tampil dalam bentuk tim, bukan lagi lawan dari jiwa-jiwa itu. Mulai dari lantai 3, gabungkan tim menjadi pasukan lebih dari 1000 orang. Kepala, wakil kepala, dan kapten pasukan semuanya berbicara berdasarkan bakat dan potensi. Bakat dan potensi tinggi, yaitu, Anda dapat berada di posisi tinggi dan menikmati perawatan terbaik. Anda tidak hanya dapat berburu dengan liar saat bertarung. Yang paling penting adalah bahwa sebagai gaji kepala, wakil kepala, dan kapten itu beberapa kali puluhan, dan bahkan ribuan kali lipat dari jumlah beku biasa. Perlu disebutkan, pendapatan semua tim dan legiun tidak dimiliki oleh individu. Itu milik 2 kelompok etnis utama komando tertinggi. Terus terang, itu milik klon nomor 1 dan klon No. 3. Tentu saja, kekayaan ini tidak berarti bahwa avatar nomor 1 dan avatar nomor 3 disertakan. Setelah merangkum semua kekayaan, mereka akan merumuskan standar gaji sesuai dengan identitas dan kelas masing-masing. Menurut standar gaji, semua kekayaan akan didistribusikan. Semua akun terbuka dan transparan, dan tidak akan pernah ada favoritisme. Jumlah properti yang dimiliki oleh setiap tim. Semua orang tahu kemana perginya keuangan ini pada akhirnya. Meskipun tidak jelas, Anda selalu dapat menemukannya. 3 avatar tidak pernah memikirkannya, dan mereka ingin menggelapkan uang itu. Meskipun 3 avatar tidak mematuhi kredo seorang pria yang mencintai kekayaan. Tetapi yang mereka inginkan bukanlah uang. Yang paling diincar oleh 3 avatar sebenarnya adalah pasukan besi yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Jika Anda ingin memiliki pasukan seperti itu, Anda harus menginvestasikan banyak sumber daya material dan finansial untuk mengolahnya. Selama pasukan ini benar-benar setia kepada 3 avatar, mereka tidak keberatan menaruh uang pada mereka. Tempat di mana 3 avatar benar-benar menghasilkan uang secara khusus dibuat dendeng, daripada penggelapan. Anda tahu, agar bisa tinggal lebih lama di labirin kuno ini. Dendeng sapi spesial sangat diperlukan.
Ini dendeng khusus, harga setiap potong luar biasa mahal. 3 avatar dapat sepenuhnya mengumpulkan semua kekayaan yang didistribusikan melalui dendeng khusus. Tidak perlu jatuh ke dalam pengabaian untuk. Mulai sekarang, avatar nomor 1 telah membentuk tim transportasi ke dan dari labirin Taiko dan Desa Manyu. Saat ini, Desa Manyunyu tidak lagi menghasilkan dendeng pedas biasa. Pabrik di Desa Manyu hanya memproduksi satu jenis dendeng, yaitu dendeng khusus. Semua dendeng akan diangkut ke Taiko Labirin, dan avatar nomor 1 akan bertanggung jawab untuk operasi. Dalam setiap perjalanan pulang pergi, tim transportasi akan menggunakan ransel ruang untuk menarik sejumlah besar dendeng khusus. Di sisi lain, Desa Manyunyu telah memanen sejumlah besar tulang roh berwarna-warni. Bagaimanapun, pengembangan Desa Manyu tidak dapat dipisahkan dari uang. Tapi mulai sekarang, doppelganger nomor 1, yang terpenting adalah uang. Itu adalah tulang roh berwarna-warni. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.